Oke, seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang saat ini diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Oke, lihat kanan kirimu, katakan kita bersyukur orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya, boleh sapa samping kanan kirimu, mungkin ada yang Bapak Ibu Saudara baru lihat hari ini, katakan kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Dengan kita bernafas itu merupakan satu berkat yang Tuhan berikan, tidak perlu ada oksigen untuk kita bayar. Dengan kita bernafas, tetapi kita bersyukur Tuhan memberikan kita nafas untuk ada di hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita masih berbicara tentang nilai-nilai gereja kita. Ada yang tahu nilai-nilai gereja kita? Apa? Nilai gereja kita secara singkatannya disingkat menjadi apa? Contekan so ada di bawah. Family. Lihat kanan kiri, katakan we are family. Memang sih saya lihat dari sini duduk-duduk ada bersama keluarga, bersama anak, bersama istri, bersama pasangan. Dan lebih daripada itu kita adalah satu keluarga di dalam keluarga Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan hari ini kita akan membahas nilai gereja kita yang huruf A-nya. Ya sudah ada. A-nya yaitu acceptance. Artinya penerimaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kita menjadi satu keluarga dibutuhkan penerimaan. Boleh katakan penerimaan? Waktu kita dalam satu keluarga dibutuhkan penerimaan. Saya percaya orang tua yang memiliki anak di dalam keluarga atau kakak beradik, ada orang tua juga di rumah. Apapun keadaan kita pasti diterima di keluarga kita, betul? Aduh pastor, ini kita anak kalau dia mandi, baju kotor di mana, basah sepanjang jalan yang dia lewat. Tetapi itulah anak, kita menerima apa adanya. Aduh pastor, ini anak dia kalau tidur, aduh pokoknya habis bangun langsung pergi, enggak bersihkan tempat tidur, enggak lipat koi, enggak lipat selimut misalnya. Dan itulah anak. Aduh pastor, tapi suami tidur mengeruh sekali. Dulu kami waktu dalam time, jadi ada satu games yang di Imamat Rajani, ada satu games tentang siapa diri kita. Jadi orang akan menebak, jadi suami istri yang pasangan akan menebak apa yang menjadi kesukaannya, apa yang tidak dia sukai. Yang dibagikan waktu itu, tapi tidak yang terlalu ekstrim. Waktu ada yang satu keluarga, saya enggak mau karena apa? Mengoro misalkan, itu yang dia tidak sukai. Tapi apa boleh buat, mesti terima. Kemudian ada yang suaminya bilang, ada yang saya kurang suka terhadap istri apa? Kenapa? Orang pikir mungkin karena cerewet atau apa, bukan. Cuman gara-gara kalau kasih selimut, itu DP istri yang mau pakai selimut. Dan itu karena sayang ya karena sayang kepada istri mau kasih selimut, DP istri enggak mau pakai selimut katanya begitu. Itulah keadaan-keadaan dalam keluarga yang kita terima. Apa yang tidak disukai misalkan, aduh kalau kita pe istri ini kalau mau keluar lama sekali mau dandan atau lama sekali mau bersiap. Dan itulah yang terjadi. Ada yang bapak-bapak tuh senyum-senyum. Jangan-jangan itu ya, oke. Atau mungkin anak-anak yang tidak disukai oleh anak-anak terhadap orang tua. Anak-anak padahal orang tua mau kepo, anak-anak kadang tidak suka. Adik sudah di mana? Sudah kok mama mau tanya-tanya lagi kita ada di mana. Tetapi itu di dalam keluarga. Nah, kita akan belajar hari ini tentang penerimaan. Bagaimana kita harus memiliki penerimaan satu dengan yang lain. Mari kita buka bersama dalam kitab Roma 15 ayatnya yang ke-7. Roma pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Katakan amin. Jadi firman Tuhan katakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Sebab itu hendaklah saudara-saudara menerima satu sama lain dengan senang hati.
Sama seperti Kristus juga menerima kalian untuk memuliakan Allah. Jadi sebagaimana kehidupan kita diterima oleh Tuhan, kita pun harus menerima orang lain sama seperti Kristus terima kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan belajar dengan cepat apa yang kita pelajari dalam hal penerimaan hari ini. Apa yang kita akan pelajari dalam hal penerimaan? Yang pertama kita lihat firman Tuhan berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Yang pertama, saya tertarik dengan ini waktu saya pelajari firman Tuhan ini. Yang pertama yang harus kita ingat di dalam penerimaan, kita harus menerima satu akan yang lain. Yang pertama, next slide. Menerima satu dengan yang lain. Ya, ini dari suku dari Papua, satu dari Tonsea. Ya, Wasian ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, menerima satu dengan yang lain. Apapun latar belakang, bagaimanapun keadaannya, kita menerima satu dengan yang lain karena kita adalah keluarga. Lihat kanan kiri, katakan saya menerima engkau dalam keluarga Allah. Nah, kita adalah satu keluarga di dalam keluarga Kristus dan harus ada penerimaan satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain ini berbicara tentang dua pribadi, jadi berbicara tentang dua orang, bukan hanya satu atau bahkan lebih daripada dua. Karena satu dengan yang lain begitu. Kita tidak bisa katakan kita menerima kalau cuma diri kita sendiri, tetapi ada lawan kita, ada orang lain yang harus kita terima. Dan orang lain pun menerima kita apa adanya. Menerima satu yang dengan yang lain dibutuhkan kerendahan hati, katakan kerendahan hati. Karena menganggap yang lain itu lebih utama daripada diri kita sendiri. Saya selalu menekankan dalam keluarga kita, keluarga Kairos, bahwa kita itu tidak lebih baik dari orang lain. Yang setuju dengan saya katakan amin. Hidup kita itu tidak lebih daripada orang lain. Waktu kita menyadari bahwa hidup kita itu tidak lebih baik dari orang lain, maka tidak ada dalam hati kita atau pikiran kita untuk kita menghakimi orang lain. Karena kita berpikir kita berkaca begitu. Kita juga tidak lebih bagus kok dari dia. Bukan dalam hal berdandan atau dalam hal berpakaian. Tetapi dalam kehidupan saya juga tidak lebih baik dari dia. Apa dasar saya mau menghakimi dia untuk tidak menerima dia. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu keluarga Kairos dari berbagai macam latar belakang. Ada dari Papua, ada dari Siau, ada dari Sanger, ada dari mana lagi Nias, ada yang dari Bolmong, ada yang dari Minahasa, pokoknya ada dari mana-mana. Ada juga dari Poso. Bapak Ibu Saudara, kita dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi di tempat ini kita menjadi satu keluarga. Amin. Jadi waktu kita ada di dalam satu keluarga, penting ada penerimaan di dalam diri kita. Menerima satu dengan yang lain. Banyak orang percaya mengalami kekecewaan di dalam gereja karena mereka merasa tertolak di dalam gereja. Misalnya ada orang bertato datang begitu. Orang bertato datang, dia mau cari Tuhan, dia mau bertobat sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan ada orang yang melihat orang ini sebagai preman gitu. Dan orang tidak mau mendekati dia. Sehingga banyak orang yang kecewa dengan gereja karena tidak ada penerimaan di sana. Dan nilai di gereja kita harus menerima orang apa adanya. Jadi orang datang dengan sendal jepit kah, orang datang dengan celana yang cowok-cowok pakai celana pendek kah, orang yang keadaannya seperti apapun, kita harus menerima mereka. Karena ini adalah rumah kita. This is our home. Ini adalah rumah kita. Dan dari awal gereja ini berdiri, saya sering mengingatkan bahwa kita adalah keluarga. Dan hubungan keluarga itu yang akan membuat kita kuat dan yang akan membuat kita untuk bersemangat untuk mencari jiwa-jiwa dan mereka akan merasakan rumah di tempat ini. Nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, cara menerima satu dengan yang lain, ini adalah rumah kita. Saya mau bagikan. Nah, Roma 15 ayat 7a. Bapak Ibu Saudara kenal wanita-wanita cantik ini ya. Tadi pria-pria ganteng, ini wanita-wanita cantik. Ini dari latar belakang yang berbeda, dari umur yang berbeda. Mardapalia satu umur semua Kang. Dapalia satu angkatan, ada yang imut-imut. Nah, jadi ini latar belakang yang berbeda-beda. Ini yang SMP, ini yang bekerja. Kemudian ini yang masih kuliah.
tetapi mereka adalah satu keluarga di dalam keluarga kita, di keluarga Kairos. Karena firman Tuhan ingatkan, waktu kita punya penerimaan, itu yang akan membuat kita semakin kuat di dalam keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita baca bersama-sama Roma 15 ayatnya yang ke-7a, 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Jadi kita akan menerima satu dengan yang lain. Bahkan siapapun yang datang kita terima. Apapun keadaannya, inilah rumah. Makanya visi gereja kita adalah apa? Visi gereja kita apa? Menjadi rumah pemulihan bagi bangsa-bangsa. Inilah rumah kita. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang datang kepada saya dan katakan, Kak, ini rumah saya begitu. Mau kemanapun tetap saya pasti cari rumah saya. Ada satu anak muda yang sampai sekarang ini kami layani dia secara online karena dia tinggal di Hong Kong. Vivi Kareni namanya. Kami kenal anak ini sejak kami masih pelayanan di gereja kita masih di Hotel Sahid Kawanua. Dia datang dan tidak ada sapa-sapa yang dia kenal di dalam gereja. Saya juga lupa bagaimana pertama kali dia datang, dia tidak ada siapa-siapa yang dia kenal di dalam gereja. Dan akhirnya dari situ dia merasa dia diterima di gereja kita. Dan waktu dia akan berangkat menjadi TKI, dia minta doa dari jemaat dan dia berangkat ke Singapura dan kemudian pindah ke Hong Kong. Dan sekarang ini dia di Hong Kong dan dia tetap lakukan nilai-nilai gereja kita. Ada WPDA yang dia share. Kemudian dia pun kalau berkesempatan ikut ibadah online dan bahkan dia mengikuti doa-doa secara online. Dan kalau dia pulang ke Manado pasti dia ada mencari gereja kita, mencari rumahnya dia. Dan Bapak Ibu Saudara, waktu kita merasa gereja ini adalah rumah kita, maka apapun kita akan lakukan untuk segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan menerima orang lain sebagaimana kita diterima di tempat ini. Nah, mari kita akan melihat cara menerima satu dengan yang lain dengan cepat. Mari kita lihat, waktu kita menerima orang lain dibutuhkan kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Kita tidak akan bisa menerima orang lain kalau kita sombong. Dan saya selalu ingatkan kepada tim pelayan untuk kita jangan eksklusif. Untuk merasa bahwa kita lebih bagus dari orang lain. Ini orang kayaknya dia hanya selesai SD, enggak cocok dengan kita. Orang datang ke sini cuma jalan kaki, kita dengan mobil. Dan akhirnya duduk kaum eksklusif sendiri, yang setengah eksklusif sendiri, yang bukan eksklusif sendiri. Saya tidak mau ada tembok-tembok yang membatasi jemaat Tuhan untuk berbaur satu dengan yang lain. Dan saya sangat bersyukur keluarga Kairos adalah orang-orang yang rendah hati menerima satu dengan yang lain. Katakan amin. Bapak Salmon, waktu awal gereja ini berdiri sampai sekarang pun, tetapi di awal itu usia sudah sangat jauh dengan anak-anak muda. Karena waktu yang orang tua keluarga ini, kemudian menghadapi anak-anak muda datang ibadah dengan jeans, kemudian datang kadang dengan kaos, kadang dengan kemeja. Dan Bapak Salmon, Bapak Ibu Saudara umur yang sudah 60-an ya waktu itu. Dengan style yang opa-opa biasa kan tuh celana kain begitu. Tetapi waktu opa lihat situasi untuk merangkul anak muda untuk ada di rumah di gereja kita. Opa Salmon datang dengan jeans. Tepuk tangan dulu dong. Beri kemuliaan bagi Tuhan dengan jeans. Makanya kalau anak muda datang loyo-loyo begitu, datang malas-malas. Pastor selalu bilang coba lihat opa, sekalipun umur sebanyak tetap semangat datang untuk beribadah dengan gayanya anak muda. Dan Bapak Ibu Saudara, menerima satu dengan yang lain dibutuhkan kerendahan hati. Waktu kita merasa diri lebih baik dari orang lain, itu berarti tidak ada kerendahan hati dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Filipi 3 ayat 2b, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Cara menerima orang lain yang selanjutnya, kita akan melihat orang lain itu sebagaimana Yesus melihat. Betul? Kita akan melihat orang lain sebagaimana Yesus melihat orang itu. Waktu kita menyadari, kita melihat orang lain itu sebagaimana
Yesus melihat, maka tidak akan ada penghakiman dalam diri kita. Amin. Saudara lihat kanan kiri, katakan, lihat sebagaimana Yesus melihat. Waktu kita melihat Yudi, betul toh Yudi. Jangan salah lagi. Waktu saya melihat Yudi itu, sebagaimana Tuhan Yesus melihat Yudi, maka saya akan menerima dia dalam kelemahannya, dalam kekurangannya, dalam keadaannya apapun, bahkan dalam kelebihannya. Orang biasanya kalau menerima dengan kelebihan itu paling senang. Banyak orang yang paling suka, dan itu mungkin karena secara natural orang akan menerima kelebihan orang lain. Tetapi kalau menerima kekurangan orang lain dibutuhkan kerendahan hati. Jadi waktu kita punya hati, punya mata melihat sebagaimana Yesus melihat, maka kita dengan mudah akan menerima orang lain. Waktu kita melihat suami kita dengan mata Tuhan, kita akan melihat dia sebagaimana Yesus melihat. Kita akan tetap mengasihi sekalipun kita disakiti. Ibu-ibu ada amin? Masih loyo. Ada amin ibu-ibu? Tuhan tahu. Terima kasih pastor. Bapak-bapak, waktu kita melihat istri kita, aduh, kita suruh lakukan yang terbaik, kita suruh lakukan ini, suruh lakukan itu, saya memenuhi kebutuhannya dan sebagainya. Masih ada aja yang kurang. Tetapi waktu Tuhan katakan lihat sebagaimana Tuhan melihat, punya hati sebagaimana hatinya Tuhan, bapak-bapak akan haleluya, ini jiwa yang Tuhan berikan. Amin bapak-bapak. Ada amin bapak-bapak. Terima kasih pastor. Nah, anak-anak, apapun keadaan orang tuamu, waktu Tuhan taruh dalam hatimu untuk melihat sebagaimana Yesus melihat mereka, orang tuamu, adik, kakakmu adalah jiwa, adalah orang yang diterima apapun keadaan mereka, maka tidak akan mudah untuk kita sakit hati, kecewa, apalagi sudah kayak ini yang terakhir Kak, Pak kita punya list saya ini sudah yang kesekian kali Kak, terakhir Kakak baking sudah coret. Nah, tetapi kita harus tetap mengasihi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat orang lain sebagaimana Yesus melihat, maka dengan mudah kita akan menerima orang lain. Di gereja ini, waktu kita dengan mudah melihat orang lain sebagaimana Yesus melihat mereka, maka kita akan mudah untuk menerima mereka. Amin. Waktu kita melihat sebagaimana Yesus melihat seorang wanita yang kedapatan berzina di dalam Yohanes 8 ayat 1 dan sampai 11, kemudian dibawa dan diadili oleh ahli-ahli Taurat, orang Farisi, pemuka-pemuka agama. Dan Tuhan hanya bilang begini, Tuhan menulis di tanah dan kemudian Tuhan bilang, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama kali melempar wanita ini. Kemudian Tuhan masih menulis di sana, setelah Tuhan berdiri, Tuhan tanya, adakah yang melemparkan engkau dengan batu? Lalu Tuhan berdiri, Tuhan melihat, mereka pergi. Karena mereka menyadari mereka tidak lebih baik daripada wanita itu. Kadangkala melihat kesalahan orang lain yang besar, tapi sebenarnya kesalahan kita lebih besar daripada kesalahan orang lain. Dibutuhkan kerendahan hati. Amin. Mari kita mau melihat orang lain sebagaimana Yesus melihat. Yang ketiga, cara menerima orang lain. Mari kita menjauhkan diri kita dari kumpulan pencemooh. Lihat kiri kanan, bilang jauhkan dari pencemooh. Supaya kita bisa menerima orang lain, begitu. Nah, waktu saya duduk dalam kumpulan pencemooh, saya menceritakan kesalahan, misalkan kesalahan Via, kemudian ada orang lain yang datang, Yudi datang, Yudi lagi, janganlah. Misalkan Dela datang dan menceritakan tentang Via, iya Kak kayaknya begini Kang dia, iya begitu, Kak belum tahu, aduh parah Kak parah. Padahal orang ini tidak lebih baik dari orang yang orang ceritakan. Bertobat ya. Bertobat, lihat kanan kiri, bilang bertobat. Karena kita ini tidak lebih baik dari orang lain.
parah. Kita menceritakan orang lain padahal kita lebih parah dari orang lain. Tetapi merasa diri paling benar. Ya Bapak Ibu Saudara, nilai gereja kita yang saya terus ajarkan untuk rendah hati dan menjauhkan diri kita dari kumpulan pencemooh. Karena tidak mau ada berkat Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan menerima berkat kalau kita ada di dalam lingkungan itu. Mungkin kita berpikir, tidak ada berkat gimana sih pastor? Masih kok, tetap kita masih ada ini, tetapi kita sedang ada di bawah kutuk. Kita lihat ayatnya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Banyak orang suka ayat ini bagian terakhir. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi dia lupa apa yang diperbuatnya berhasil jika ada sebab akibat. Akibat dari kita setia, baca firman, tidak ada dalam kumpulan pencemooh, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, barulah kita akan berhasil apa yang kita perbuat waktu kita baca firman, renungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan, waktu kita sibuk bicarakan orang lain, berarti kita sedang tidak mengasihi orang lain. Yang percaya katakan amin. Waktu kita sibuk menceritakan orang lain, kita sedang tidak mengasihi orang itu. Tidak mungkin saya mengasihi Sandra, kemudian saya tahu Sandra. Kalau dulu ada tuh film Maria Mercedes atau apa ya. Ada itu yang suka pelayan itu yang sampai mata melotot. Rasa-rasa semua masuk dalam lubang pintu. Carlota, makanya sekarang itu masih ada DP. Mungkin ada yang anak-anak muda enggak tahu arti daripada Carlota itu. Padahal itu cuman karena ada pemeran yang waktu itu budaknya siapa itu, pembantunya Maria Mercedes atau siapa itu. Nah pokoknya itu sudah. Dia paling itu suka sekali. Kira-kira begitu. Mau cari tahu, kalau dulu orang bilang GU. Bukan GPU, itu minyak urut. Gila urusan, bukan urusan sendiri, mau cari tahu. Kayak maunya maha tahu, ganti Tuhan jodang. Mau maha tahu. Tahu ada berita, ada belum tahu dia. Pokoknya orang sudah tahu, sudah datang lagi kabar, pembawa kabar berita. Bukan cuma perempuan, ada yang kali laki-laki. Bertobat. Biasanya wanita itu berapa puluh ribu kata-kata? 25.000 ya kalau tidak salah. Laki-laki itu 10.000 kalau tidak salah ya. Ini sama balik. Perempuan yang istrinya pendiam, ini suaminya yang 25.000 kata. Aduh tahu enggak? Itu tante anu di sebelah. Aduh kasihan kenapa dorang baru dapat tarik dorang televisi. Bagaimana kok dia cuma bermain judi di sebelah. Bertobat Bapak Ibu Saudara, saya percaya di sini tidak ada. Di Arab Saudi sana banyak. Kalau ada begitu bertobat, nilai penerimaan. Kita tidak akan bisa mengasihi kalau kita tidak menerima orang itu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan berbahagia waktu kita tidak ada di kumpulan-kumpulan itu. Bilang kanan kiri, jangan ada di kumpulan itu ya. Jangan ada di kumpulan itu. Pokoknya kalau sudah mulai ada di kumpulan itu, biar ada, pastor selalu berdoa biar ada alarm di sini. Ada Roh Kudus yang akan tit, salah. Semakin orang mau bicara semakin cepat, salah, tit. Nanti jangan sampai itu semua bunyi, tit, ya sudah. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau sampai ada orang yang mau bicara begitu, dari orang sendiri yang sudah tahu firman Tuhan dan katakan, kalau engkau mengasihi dia, sampaikan langsung kepadanya. Betul? Aduh kita nih mau kok dia begini. Tapi tidak ada urusan dengan saya. Kalau kamu mengasihi dia, sampaikan langsung kepadanya.
Sekali saudara bilang begitu mungkin dia bisa datang lagi. Aduh gak tahu enggak, aduh tahu enggak, aduh kasih yang pokoknya ini yang ke-7 kali kasih yang. Tentang apa? Ini soal dia. Ya kalau kamu mengasihi datang langsung, sampaikan ke dia. Berikut dia tidak mau datang. Kapan nih tante satu mau datang Pak kita. Karena setiap kali datang pasti orang itu akan bilang, kalau kamu mengasihi datang langsung sampaikan. Betul? Lihat kanan kiri katakan lakukan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, itu yang harus kita lakukan. Jauhkan diri dari kumpulan pencemooh supaya kita bisa mempraktekkan penerimaan kita tentang orang lain. Yang kedua, yang terakhir yaitu kita harus merubah paradigma kita. Saya punya ilustrasi. Saya minta 2 orang yang sudah ditunjuk, mereka akan menggunakan kain merah. Oke, mari maju, saya undang mereka. Ini adalah pria-pria sejati. Ya, nggak apa-apa Kakak Jimmy kasih pakai satu. Malu-malu Kak Jimmy. Mari. Ya, kita perhatikan bersama-sama. Oke, ya. Mana pendukung Kevin? Ya, mana pendukung David? Ini cowok-cowok yang lebih banyak mendukung, yang cewek-cewek. Nah, boleh tolong tutup mata, jangan tangan, mata. Kasih begini sekali supaya dorang enggak mau dapat. Iya, Dodok. Oke, bukan. Semua tadian kabasaran kalau di situ, Bro. Ini berapa, David? Hah? Ini berapa? Nyanda, oke. Kevin, ini berapa? Nggak tahu. Oke, sudah. Yuk tolong ambil yang itu. Ya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang paradigma kita suka berbeda dan kita menyimpulkan sendiri menurut kita. Mereka tidak tahu apa yang di hadapan mereka. Oke. Coba Kevin pegang. Ini apa Kevin? Botol air. Oke. Air minum? Oke. Ini apa? Botol. Oke, botol apa? Oke. Oke, selanjutnya. Kevin pegang. Cuma sampai situ. Itu apa? Apa ini? Apa Kevin? Nggak tahu apa. Nggak tahu. Kira-kira tebak Jo. Tebak apa? Apa ini? Tahu? Tebak-tebak apa? Mainan. Mainan apa? Orang itu. Oke, mainan orang. Deal. Orang bungkus jawabannya. Mainan orang. Lebih spesifik apa? Mainan. Iya, apa? Mainan apa? Motor, mobil. Orang. Oke. Jadi menurut dia ini orang. Oke, ini mainan berbentuk orang. Iya, kita akan datang ke David. Apa David? Kayu. Yakin? Nggak mau ganti jawaban? Enggak. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Dalam hitungan, mana ini Yudi? Belum selesai bro. Oke, jadi kita bungkus jawaban Kevin, jangan dulu lepas. Bungkus jawaban Kevin, apa yang di tangan Kak itu adalah mainan berbentuk orang. Dan menurut David ini adalah apa? Kayu. Oke, kita bungkus jawabannya. Mari kita lihat bersama-sama. 1, 2, 3. Apa ini? Jerapah. Oke, tepuk tangan buat Kevin. Dan terima kasih, silakan duduk. Tepuk tangan juga buat David. Bapak Ibu Saudara, mainan jerapah orang bisa lihat. Orang bisa meraba dari sisi mereka ini, dari paradigma mereka dengan apa yang mereka raba ini adalah
mainan berbentuk orang, dari sisi mana orangnya. Dan ini adalah kayu. Nah Bapak Ibu Saudara, kadangkala paradigma kita akan membuat kita menyimpulkan sikap daripada seseorang. Betul? Betul atau benar? Nah Bapak Ibu Saudara, kita berpikir, orangnya begini. Padahal sebenarnya bukan begitu, tetapi kita sudah menaruh pandangan sendiri. Tetapi mari waktu kita akan menerima orang lain, kita akan merubah paradigma kita. Saya akan mengundang satu orang di sini, ada mic-nya sudah siap. Oke. Saya akan mengundang satu orang di sini tentang bagaimana dia merasa dia diterima di sini, di rumah ini. Dan kita percaya kiranya dapat memberikan kekuatan dan memberkati kita semua. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Ya, Rafael Wahyu. Mana pendukung Rafael? Silahkan. Shalom. Shalom. Terima kasih atas. Sama-sama. Perkenalkan nama saya Rafael Wahyu. Yang belum kenal. Oke. Izinkan saya share mengenai latar belakang saya dan bagaimana saya diterima di gereja ini. Ayah saya meninggal waktu saya umur 5 tahun dan akhirnya saya sering mengalami penolakan dari umur 5 tahun. Saya merasa tidak diinginkan untuk ada. Saya sering dititip dan latar belakang ini yang membuat saya takut bergaul dan berbaur. Tetapi waktu saya ada di gereja ini mengajarkan saya untuk bisa percaya pada diri saya. Gereja ini mengajarkan saya menerima diri saya. Dan gereja ini mengajarkan saya menerima orang lain. Dan di tempat ini saya diterima. Ini adalah rumah bagi saya. Rumah ini membuat saya belajar percaya bahwa dalam diri saya mempunyai potensi yang besar. Pemimpin selalu meyakinkan saya dan selalu memberi saya kesempatan. Saya adalah salah satu orang yang tidak lulus sekolah, tetapi di tempat ini saya disekolahkan. Saya sering gagal tetapi saya selalu diterima di tempat ini. Seperti Yesus menerima saya dan juga jemaat di tempat ini menerima saya. Saya bergabung di gereja ini 2017. 2018 saya dipercayakan untuk melayani di tempat ini. Dan di tahun yang sama saya dipercayakan menjadi musik director. Dan di 2019 saya dipercayakan untuk menjadi pemimpin di pengembangan ibadah. Dan saya terus dipercayakan sesuatu. Dan saya ada di beberapa momen dan saya selalu datang ke pemimpin dan bilang, saya tidak mampu. Tetapi pemimpin saya terus memberi saya dorongan bahwa saya mempunyai potensi yang besar. Saya selalu diterima dan terus diberi kesempatan. Dan selama saya dipercayakan untuk memimpin, saya diberi kesempatan untuk memimpin satu komsel dan nilai penerimaan itu yang saya hidupi. Boleh multimedia munculkan? Oke, ini adalah orang-orang yang dipercayakan untuk saya pimpin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Bukan karena kekuatan dan gagah saya, tetapi karena Tuhan Yesus yang memberi kemampuan untuk saya bisa ada di titik ini. Mereka adalah orang-orang yang dari latar belakang yang berbeda. Dan bagaimana nilai itu saya hidupi dan menerima mereka apa adanya seperti Tuhan menerima saya dan gereja ini menerima saya. Terima kasih. Terima kasih. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Terima kasih Rafael. Dan kita bersyukur kepada Tuhan waktu kehidupan kita dengan latar belakang berbeda. Dan saya kenal anak-anak muda di sini dengan latar belakang keluarga mereka yang ada penolakan. Tetapi waktu di sini mereka merasa diterima
Dan karena banyak orang-orang tua juga yang menjadi orang tua rohani buat mereka, sehingga mereka tidak merasa sendiri. Di gereja ini bukan hanya setiap hari Minggu rame Bapak Ibu Saudara, dan seringkali dan mungkin Bapak Ibu Saudara rasakan kalau mau pulang begitu sampai sudah oke, sampai ketemu ya, oke hari Rabu ya, oke. Tetap kudapan di bawah, tetap tatahan lagi di bawah. Bukan untuk bicara tentang orang, tetapi karena merasakan ini kayak ini keluarga kita. Kadang sampai ya sudah nanti kalau sudah di mobil jalan, oke bye-bye begitu. Tetapi karena apa? Karena kita merasa bahwa kita ini adalah keluarga. Apapun latar belakang kita, di tempat ini diajarkan untuk kita menerima satu dengan yang lain dengan cepat. Selanjutnya, waktu kita belajar apa yang kita sudah hidupi itu penerimaan itu penting. Dan dari penerimaan kita di gereja ini, terbentuklah seorang Rafael yang diproses, dibentuk dan menjadi pemimpin. Tidak sedikit yang dia alami, tetapi ada proses untuk kami bilang kamu bisa maju dan kamu harus menciptakan pemimpin-pemimpin yang lain. Dan puji Tuhan ada pemimpin-pemimpin yang dia lahirkan untuk memimpin komsel-komsel yang ada. Dan itu dimulai dari seorang yang tertolak dari rumah dan dia ada di gereja ini. Dia diubahkan, dia sementara dalam proses dipulihkan dan kemudian dia memulihkan orang lain. Dan dia menjadi orang yang Tuhan percayakan untuk boleh memimpin orang lain juga untuk mengenal Kristus. Dan kita percaya tidak ada orang yang yang mau untuk ada di dalam kegagalan terus, untuk ada di dalam penolakan sebagaimana kita dari rumah tertolak. Dan jangan terus kita merasa bahwa ya saya akan mengakhiri hidup saya. Tetapi kita percaya ada pengharapan di dalam Tuhan. Inilah rumah kita. Lihat kanan kiri, katakan this is our home. Oke, yang kedua. Firman Tuhan katakan dalam hal penerimaan kita harus belajar. Mengapa kita harus menerima orang lain? Karena Kristus telah menerima kita. Amin. Kristus telah menerima kita. Kita akan mengikuti sakramen perjamuan kudus sebentar. Bagaimana darahnya yang mahal itu tercurah bagi kita. Berapa banyak dosa yang kita lakukan. Tetapi berapa banyak tangannya terbuka. Seberapa sering tangannya terbuka untuk saudara. Waktu saudara datang kepada Tuhan mengakui kesalahan. Dan Tuhan menerima engkau. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita mau menerima orang lain. Firman Tuhan katakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Komunitas orang percaya bukan hanya hubungan secara vertikal, tetapi secara horizontal. Jadi bukan hanya bicara tentang kita dengan Tuhan, tetapi berbicara dengan kita dengan sesama. Makanya salib itu kan begini, kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama harus ada dalam kehidupan kita. Dan nilai gereja kita harus juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Nah, firman Tuhan berkata dalam kitab Matius 5 ayatnya yang ke-23 dan 24 dikatakan begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan mari kita akan melihat yang ketiga. Mengapa penting dalam kehidupan kita untuk kita boleh menerima satu dengan yang lain. Supaya tujuan penerimaan yang kita lakukan sekarang ini, yang Yesus lakukan bagi kita, itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Dan waktu kita menerima orang lain apa adanya, bukan ada apanya, maka kita percaya penerimaan itu akan kita terima dan kita pun akan diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Ketika kita telah menyadari bahwa Yesus telah menerima kita, maka kita dengan mudah akan menerima orang lain. Waktu kita sadar Yesus menerima kita, maka dengan mudah kita akan menerima orang lain. Kita akan memiliki hati untuk menerima orang lain dengan jiwa-jiwa mereka yang membutuhkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hati yang memiliki hati penerimaan ini perlu dalam kehidupan gereja kita. Mari kita melihat yang terakhir. Baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dan tadi Matius 5 ayat 23-24, sebab itu jika engkau mempersembahkan
persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tahu setiap hati kita, Tuhan tahu persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak catat di sini, tetapi mari kita akan perhatikan, saya catat di dalam catatan yang saya bagikan hari ini, manfaat dari kita menerapkan pola pikir penerimaan. Waktu kita berpikir bagaimana supaya kita bisa menerima orang lain, maka hidup kita akan menjadi lebih tenang karena kita bisa menerima orang lain. Yang kedua, kita akan punya pola pikir yang sehat. Yang ketiga, kita akan terbiasa untuk berpikir positif. Amin. Waktu kita menerima orang lain, kita sudah belajar tadi firman Tuhan, kita akan terlatih untuk kita terbiasa berpikir positif. Jadi sekalipun ada orang yang negatif sampaikan sesuatu, kita sudah punya filter. Saya percaya orangnya tidak seperti itu. Karena kita dilatih untuk kita berpikir positif, bukan negatif thinking. Dan itu akan membuat berkurangnya beban overthinking. Ya sekarang anak-anak muda kan yang lagi tren, aduh saya ke overthinking Kak sama dia. Dan akhirnya itu meresahkan dan itu mengkhawatirkan. Dan itu merugikan. Nah Bapak Ibu Saudara, ingatlah. Kita harus menerima sesama kita sebagaimana Kristus menerima kita dan untuk hormat kemuliaan nama